Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan Light Novel Nanomachine, yaitu Light Novel Nanomachine chapter 107 sampai 109. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Video sebelumnya berakhir dengan Yeun yang berkata akan memberikan pekerjaan rumah kepada anggotanya. Pembahasan kali ini diawali dengan anggota Yeun yang terkejut mendengar Yeun akan memberikan mereka pekerjaan rumah. Hubong kemudian bertanya tentang pekerjaan rumah apa yang akan Yeun berikan. Yeun kemudian berkata bahwa ia punya 2 pekerjaan rumah yang akan diberikan kepada mereka. Dan ini merupakan perintah, bukan sekedar permintaan. Mendengar hal itu, seluruh anggota Yeun bangkit dari kursinya. Jika itu perintah dari Yeun, maka mereka harus mengikutinya. Yeun melanjutkan, PR pertama mereka adalah mereka semua harus lulus ujian keempat. Para anggota Yeun yang berasal dari klan menengah tertegun mendengar hal tersebut. Mereka merasa kesulitan di ujian ketiga sebelumnya, jadi mereka agak pesimis untuk bisa lulus ujian keempat. Berbeda dengan 6 pedang yang berasal dari klan tingkat tinggi, mereka langsung menjawab dengan yakin. 6 pedang sudah berada di tingkat master yang mapan, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk lulus ujian keempat. Nampak juga di sini Cetakim yang mengkhawatirkan Hubong, Macil, Jinguk, dan anggota lainnya yang berasal dari klan menengah. Ia tahu bahwa anggota yang lain pun sangat ingin lulus ujian. Namun rasanya memang agak sulit bagi mereka. Shin berpindah ke Yeun lagi. Ia melanjutkan, PR kedua adalah ini, kata Yeun sambil menepuk tumpukan buku yang ia bawa sebelumnya. Yeun berkata kembali, buku-buku yang ia bawa tersebut adalah buku seni bela diri yang akan ia berikan kepada anggotanya. Anggota Yeun menjadi terkejut kembali. Mereka melihat buku-buku tersebut terbuat dari kertas yang masih bersih dan baru. Yang mana itu artinya buku tersebut adalah salinan yang masih baru. Munku pun menyadari bahwa beberapa hari terakhir baju dan tubuh Yeun terkena banyak noda tinta. Munku yang tidak tahu apa yang Yeun lakukan hanya menggoda Yeun. Ia sempat membersihkan wajah Yeun dengan sapu tangan dan ia tertawa melihat wajah Yeun yang tersipu malu akibat ulahnya. Namun kini ia tahu apa yang sebenarnya Yeun lakukan. Ia menjadi simpatik dan terharu di saat bersamaan. Tak lupa Munku juga bergumam bahwa ia akan dengan senang hati membantu Yeun jika Yeun meminta bantuannya. Ko Anggur dan Cetakim pun terharu dengan tindakan Yeun. Karena sangat jarang seorang seniman bela diri membagikan seni bela diri yang didapatkannya. Shin kembali memperlihatkan Yeun. Yeun melanjutkan, ia akan membagikan buku-buku tersebut. Nama anggota yang ia panggil, silakan maju untuk mengambil buku bagiannya.
Yang pertama Yewon panggil adalah Hubong. Yewon masih menganggap Hubong adalah pelayan nomor satunya. Hubong menjawab sembari menghampiri Yewon dengan gembira. Ia sangat senang dengan kenyataan bahwa ia akan mendapat sebuah buku seni bela diri tingkat master. Namun, Yewon tidak hanya memberikan satu buku. Yewon memberikan 3 buku kepada Hubong. Hubong pun terkaget-kaget, terlebih saat ia melihat judul dari buku yang ia dapat. Buku pertama adalah Sword of Illusion yang digunakan oleh klan tingkat tinggi di kultus iblis. Anggota Yewon yang lain pun ikut terkejut. Namun itu baru satu buku. Hubong melanjutkan, buku kedua yang ia dapat adalah keterampilan pedang dari klan Gunung Api. Dan buku ketiga adalah tendangan besi dari klan besi. Oh Jong yang di samping Hubong ikut terkejut. Klan Gunung Api berasal dari pasukan keadilan dan klan besi berasal dari pasukan kejahatan. Anggota lainnya pun juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah cukup terkejut dengan seni bela diri tingkat master milik sekte iblis. Namun mereka dikejutkan lagi dengan fakta ternyata di perpustakaan Akademi Iblis terdapat seni bela diri tingkat master milik pasukan keadilan dan pasukan kejahatan. Koanggur kemudian bertanya kepada Yewon tentang bagaimana bisa Yewon menyalin ketiga seni bela diri tersebut. Menyalin satu saja sudah sangat sulit, namun Yewon menyalin 3 seni bela diri yang berbeda. Yewon menjawab, memiliki seni bela diri dari sekte iblis saja masih kurang. Jadi ia memutuskan bahwa mereka juga perlu menguasai seni bela diri dari pasukan keadilan dan kejahatan juga. Hal itu jugalah kenapa Yewon menyalin 3 buku untuk setiap anggota. Hal itu ia gunakan untuk menyiapkan anggotanya untuk bertarung dengan setiap kelompok di masa depan. Hubong berteriak dengan lantang, ia sangat terharu dengan tindakan Yewon. Ia kemudian berlutut dan membenturkan kepalanya di lantai. Hubong berasal dari klan menengah. Ia tidak pernah bermimpi akan bisa belajar seni bela diri tingkat master. Namun keputusannya untuk melayani Yewon merupakan keputusan yang nampaknya sangat tepat. Ia melanjutkan berkata ia akan melayani Yewon seumur hidupnya atas berkat yang diberikan oleh Yewon ini. Ia juga berjanji akan menyelesaikan perintah dari Yewon. Buku seni bela diri sangat dihormati oleh para pejuang. Terlebih, buku yang Yewon berikan berisikan tentang seni bela diri tingkat master dan anggota Yewon kebanyakan berasal dari anggota klan menengah. Hal itu membuat anggotanya berkaca-kaca karena terharu. Anggota Yewon saling bergumam tentang tindakan Yewon tersebut. Mereka juga bergumam bahwa mengikuti Yewon merupakan tindakan yang tepat. Namun, yang mereka tidak tahu adalah seni bela diri yang terdapat di 99 buku yang tersisa tidaklah sama. Yewon kemudian melanjutkan membagikan buku kepada anggota yang lain. Setelah 4 anggota menerima buku bagiannya termasuk Jinguk, mereka terkejut lagi. Jawumin yang belum menerima buku bagiannya menjadi penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Jinguk kemudian membuka bukunya dan memperlihatkannya kepada Jawumin. Buku milik Jinguk tersebut berjudul Seni Pedang Angin Terbang, yang tentunya berbeda dari milik Hubong sebelumnya. Seni ini dimiliki oleh klan Angin Terbang yang merupakan klan di bawah naungan Sword Clan.
Macil kemudian berseru sambil menunjukkan buku bagiannya. Bukunya berjudul Tinju Beruang Perkasa dari Klan Tinju Beruang. Koanggur yang mendengar nama klan tinju beruang menjadi kaget. Seni bela diri tinju beruang perkasa merupakan salah satu teknik tinju terkuat di kultus iblis yang setara dengan teknik tinju milik klan Koanggur. Klan tinju beruang berada di bawah naungan klan bijaksana. Anggota yang telah menerima buku kemudian menyadari bahwa buku yang mereka terima semuanya berbeda, namun tetap berasal dari klan tingkat tinggi kultus iblis, pasukan keadilan, dan juga pasukan kejahatan. Anggota Yewon menjadi terkejut dan terkejut lagi, menyadari betapa banyak seni bela diri yang telah Yewon hafal. Hal itu wajar karena mengingat satu bela diri saja sudah sangat sulit. Mereka telah dikagetkan sebelumnya dengan Yewon yang memberikan Hubong 3 buku dengan seni bela diri yang berbeda. Namun kini mereka lebih dikejutkan lagi dengan anggota yang telah menerima buku, namun dengan seni bela diri yang berbeda masing-masing. Ho Sang-hwa juga nampak tercengang dengan hal itu. Ia berada di lantai 2 dan 3 bersamaan dengan Yewon ketika di perpustakaan. Ia juga tahu bahwa banyak kadet yang kesal dengan tingkah Yewon yang sangat mengganggu di perpustakaan. Bahkan Ho Sang-hwa pun tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yewon di perpustakaan. Yang ia lihat, Yewon hanya membolak-balik buku tanpa memperhatikan isinya. Namun kini dengan Yewon yang menyalin begitu banyak buku, ia tertegun dan bertanya-tanya, apakah Yewon benar-benar membaca dan menghafal semua buku yang ia bolak-balik tersebut? Koanggur bertanya dengan tergagap kepada Yewon. Ia bertanya apakah Yewon menghafal semua ini? Yewon pun akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Niatnya memang baik, tapi ia lupa bagi orang normal itu merupakan hal yang bisa dibilang mustahil. Dan ia tentu saja tidak mungkin menceritakan tentang Nano. Ia akhirnya mengaku bahwa ia menghafalnya. Koanggur yang terdiam dan berkata bahwa ini sangat luar biasa. Ia bahkan sampai tidak tahu harus berkata apa lagi. Di sini kemudian dijelaskan alasan perpustakaan memberikan waktu terbatas untuk berkunjung adalah agar para kadet tidak mengambil terlalu banyak seni bela diri. Karena banyak klan telah menyumbangkan seni bela diri mereka, jika ada kadet yang bisa mengambil seni bela diri sebanyak mungkin, maka itu artinya kelemahan dari klan-klan tersebut juga akan terungkap. Dan di sini juga dijelaskan kalau seni bela diri tingkat tinggi yang Yewon salin merupakan seni bela diri dari klan yang berada di bawah naungan ke-6 klan utama. Koanggur paham dengan maksud Yewon. Yewon di sini bermaksud untuk menyiapkan anggotanya untuk pertarungan di masa depan dengan ke-6 klan. Anggota yang lain kemudian secara bergantian mengambil buku bagian mereka. Dan seperti dugaan mereka, buku-buku mereka tak ada yang sama satu sama lain. Tak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Mereka semua sangat senang menerima buku mereka, termasuk 6 pedang. Mereka juga senang menerima buku mereka walaupun mereka tidak berharap banyak. Karena dari kecil mereka sudah berlatih seni bela diri tingkat tinggi dari klan mereka, tapi mereka tetap bersyukur dengan buku yang mereka dapat saat ini. Munku juga sangat senang dengan buku yang ia dapat. Ia senang mendapat buku seni bela diri tingkat master, jadi ia bisa lebih meningkatkan kemampuannya. Namun lebih dari itu, alasan ia senang adalah karena buku itu adalah buku yang ditulis langsung oleh Yewon.
Munku memikirkan hal tersebut sambil tersipu. Ketika semua sudah mendapat buku masing-masing, Baggy mengirimkan telepati kepada Yewon dan berkata ada satu masalah. Isi pesan telepati Baggy tersebut adalah ia dan 6 pedang dan anggota dari klan tingkat tinggi lainnya sudah memiliki pernafasan masing-masing. Namun, untuk anggota dari klan menengah seperti Jin-guk, Hubong, dan yang lain, mereka membutuhkan keterampilan bernafas yang cocok dengan seni bela diri mereka. Kekhawatiran Baggy tersebut memang benar. Anggota dari klan menengah memang tidak memiliki keterampilan bernafas. Jadi mereka membutuhkan keterampilan bernafas yang sesuai dengan seni bela diri mereka. Hingga kemudian Hubong berteriak dan bertanya, apakah ini keterampilan bernafas? Ternyata ada sebuah kertas yang diletakkan oleh Yewon di tengah-tengah buku yang berisikan keterampilan bernafas. Yewon kemudian mengangguk kepada Hubong dan Baggy yang melihat itu menjadi malu dan membuang muka. Yewon juga menganggap hal ini penting dan perlu ia urus. Hubong kemudian membaca nama keterampilan bernafas tersebut. Namanya adalah Force of Mixed Origin atau kekuatan asal campuran. Anggota yang lain juga mendapatkan kertas yang sama dan ternyata nama pernafasannya pun juga sama. 6 pedang yang juga mendapat keterampilan bernafas yang sama juga terkejut. Mereka pikir mereka akan mendapat keterampilan bernafas yang berbeda seperti seni bela diri yang berbeda sebelumnya. 6 pedang juga bingung karena mereka belum pernah mendengar nama dari keterampilan bernafas yang diberikan Yewon tersebut. Mereka tahu hampir semua seni bela diri tingkat atas di sekte iblis. Namun mereka belum pernah mendengar keterampilan bernafas yang Yewon berikan. Saat sedang membaca keterampilan bernafas tersebut, Munku terperangah takjub. Ia berada di tingkat master yang mapan seperti Yewon, jadi ia memiliki pemahaman tinggi dalam seni bela diri. Force of Mixed Origin atau kekuatan asal campuran berisikan cara memfokuskan energi pada titik darah yang tidak biasa untuk membantu aliran energi. Munku tidak ingin mengakuinya, namun Force of Mixed Origin nampaknya lebih baik dari keterampilan bernafas milik klannya. Dan 6 pedang lainnya juga nampak memikirkan hal yang sama. Cetakim yang juga kaget kemudian bertanya kepada Yewon. Ia bertanya di mana Yewon mendapat keterampilan bernafas ini. Yewon nampak ragu, namun akhirnya ia menjawab bahwa ia mendapatkannya di lantai 4 perpustakaan. Faktanya, ini bukanlah keterampilan yang didapat Yewon di lantai 4. 2 hari yang lalu, Yewon berpikir tentang keterampilan bernafas apa yang akan ia berikan kepada anggotanya. Ada banyak keterampilan bernafas yang bagus di perpustakaan, sehingga pasti akan membantu anggotanya. Namun, ia tetap ingin yang terbaik untuk anggotanya. Saat ini, keterampilan bernafas terbaik yang Yewon miliki adalah keterampilan bernafas kekuatan pedang iblis langit. Namun itu merupakan eksklusif milik Yewon dan ia tidak berniat membagikannya. Yang kedua adalah pernafasan 1000 bela diri yang ia dapat dari gurunya Submeng. Namun ia juga tidak bisa asal sembarangan membagikan keterampilan dari gurunya tersebut. Hingga akhirnya Nano berkata bahwa sampel 37 merupakan teknik pernafasan yang terbaik ketiga yang Yewon miliki saat ini.
Yewun yang agak tidak mengerti kemudian bertanya kepada Nano apa yang dimaksud dengan sampel 37. Ternyata, sampel 37 merupakan hasil ciptaan Nano setelah menganalisis buku Origin of Internal Energy di lantai pertama. Kemudian digabungkan dengan pernafasan-pernafasan yang ditemukan dari lantai 1 hingga lantai 4. Yewun menjadi terkejut mendengar bahwa Nano mampu menciptakan keterampilan bernafasnya sendiri. Ia kemudian mencoba sampel 37 buatan Nano tersebut, dan hasilnya kembali membuat Yewun terkejut. Menurut Yewun, sampel 37 bahkan lebih baik dari pernafasan 1000 bela diri. Sampel 37 sangat stabil dalam mengendalikan aliran energi internal. Sampel 37 juga memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan segala jenis seni bela diri. Akhirnya, Yewun pun memutuskan untuk memberikan sampel 37 kepada anggotanya. Namun, ia tidak bisa sembarangan memberikan nama untuk pernafasan tersebut. Setelah berpikir panjang, Yewun akhirnya memutuskan nama pernafasan tersebut adalah Force of Mixed Origin atau kekuatan asal campuran. Anggota Yewun dengan mudah percaya bahwa Yewun menemukan keterampilan bernafas tersebut di lantai 4. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan bernafas tersebut baru berumur beberapa hari. Setelah itu Yewun melanjutkan, ia meminta anggotanya untuk mempelajari buku-buku tersebut dan segera membuang buku-buku tersebut setelah berhasil dikuasai. Ia khawatir mendapat masalah, baik dari kadet yang lain atau dari instruktur karena ada terlalu banyak buku. Yewun melanjutkan, ia meminta kepada 6 pedang, namun belum selesai Yewun berkata, Kowanggur membalas bahwa Yewun seharusnya tidak meminta kepada mereka. Namun harusnya Yewun memberikan perintah kepada mereka. Yewun melihat mereka dengan tersenyum kemudian berkata, jika ada anggota yang kesusahan dalam mempelajari seni bela dirinya, maka bantulah mereka. Yewun berpikir pasti ada anggotanya yang mengalami kesusahan, bahkan dengan buku-buku yang telah Yewun bagikan. 6 pedang yang berasal dari klan tingkat tinggi telah berlatih bela diri sejak muda. Jadi, mereka memiliki dasar dan pemahaman yang lebih baik. Itulah sebabnya, Yewun meminta 6 pedang untuk membantu anggota yang lain. 6 pedang menjawab dengan yakin bahwa mereka akan membantu anggota yang lain dan meminta Yewun agar tidak perlu khawatir dan fokus saja terhadap pelatihannya. Yewun pun mengangguk. Kini persiapannya untuk masuk ke ruang tertutup telah selesai. Ia tidak sabar menantikan hari di mana ia keluar dari ruang tertutup dan bertemu kembali dengan anggotanya yang telah menjadi lebih kuat. Setelah malam itu, Yewun bangun sangat pagi dan pergi ke ruang tertutup untuk memulai pelatihannya. Ia pergi dengan diantar anggotanya sambil mengucapkan salam perpisahan. Di antara anggotanya yang mengantar Yewun, tidak ada yang menyangka akan memakan waktu sangat lama bagi Yewun untuk keluar dari ruang tertutup. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dari pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan langsung meluncur ke kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share.